Perkenalkan, saya atas nama Nardianus Agung dengan NIM 2103030100, kelas 2C, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang kala mahasiswa, kala media sosial. Jadi, pada pokok pembahasan ini saya ingin membahas mengenai kala mahasiswa itu kala mensos. Nah, kala mahasiswa dan kala mensos ini yang perlu saya kritis di sini adalah tentang bagaimana itu perkembangan media sosial, peluang dan tantangan media sosial bagi mahasiswa ataupun bagi orang yang menggunakannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan media sosial di berbagai masyarakat, terkhususnya bagi mahasiswa, sudah sangat pesat, dan media sosial adalah salah satu media yang sangat penting untuk diakses. Nah, mengapa demikian? Karena media sosial itu dapat membantu dalam melakukan segala sesuatu atau dalam melakukan sebuah proses. Nah, baik dari itu dapat melalui jalur perdagangan dan perjalanan barang dan dapat diakses untuk hal kepentingan lainnya. Nah, di sisi lain, media sosial juga dapat berdampak buruk atau negatif bagi penggunanya. Nah, dampak negatif ini dapat berpengaruh bagi mahasiswa ketika mereka salah menggunakannya. Nah, pada berikutnya saya ingin menjelaskan tentang media sosial juga, di mana media sosial juga merupakan salah satu bentuk komunikasi elektronik yang dapat membantu masyarakat, khususnya mahasiswa yang membutuhkan dalam berbagai hal seperti berbagai informasi, penelitian, komunikasi, dan hiburan. Lalu yang berikut, bagaimana perkembangan media sosial ini. Nah, di sini saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Nah, pada masa dewasa ini atau pada era globalisasi sekarang, perkembangan sosial media kian hari kian meningkat. Awalnya sosial media ini itu lahir yang berbasiskan kepercayaan, namun mulai dari tahun ke tahun hingga berikutnya media sosial mulai diminati semua orang hingga mencapai masa kejayaannya. Nah, perkembangan media sosial ini membuat kinerja menjadi lebih cepat, tepat, akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang dihasilkan. Adapun media sosial yang sering digunakan pada saat ini adalah Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, atau media sosial lainnya. Nah, lalu bagaimana itu ciri-ciri media sosial? Media sosial itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa berbagai banyak orang. Contohnya, pesan melalui SMS ataupun internet. Yang kedua, kualitas distribusi pesan melalui media sosial memiliki berbagai variasi yang tinggi, melalui dari kualitas yang sangat rendah hingga kualitas yang sangat tinggi tergantung pada konten. Yang ketiga, pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui sesuatu gatper. Nah, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media lainnya. Lalu yang berikut, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Nah, itu 5 macam ciri-ciri dari media sosial ini. Nah, kalau berkaitan dengan jenis media sosial, tadi saya sudah jelaskan seperti tadi itu Facebook, YouTube, Twitter, Google, atau WhatsApp. Lalu pada kala mahasiswa dan pada kala sosial media ini, bagaimana peran dan fungsi media sosial? Nah, media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh media siapa saja. Terkhususnya banyak para mahasiswa juga yang menggunakan media sosial untuk berbisnis sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak orang dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan. Media sosial seperti blog, Facebook, Twitter, dan YouTube yang memiliki sejumlah manfaat bagi seseorang yang berbisnis atau lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan browser dan selembaran. Lalu, bagaimana penggunaan media sosial ini di kalangan mahasiswa? Nah, teknologi dari zaman ke zaman ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari awalnya menggunakan surat untuk mengabari keluarga,
Sekarang cukup dengan mengetik pesan di handphone, kita sudah bisa memberi kabar ke keluarga dengan tanpa adanya batas jarak. Nah, itu untuk secara umum. Sedangkan untuk penggunaan media sosialnya di kalangan mahasiswa, itu dapat membantu mahasiswa dalam mengakses segala sesuatu, dapat membantu kelangsungan pelajaran bagi mahasiswa. Contohnya mengakses materi yang berkaitan dengan mata perkuliahan, mencari atau mengakses yang berkaitan dengan tugas-tugas dari kampus. Bukan hanya untuk mahasiswa saja, bahkan untuk siswa yang masih di SMA, SMP, SD. Bagaimana di kalangan mereka penggunaan media sosial ini sama, tidak ada beda jauhnya dengan mahasiswa, yaitu untuk mengakses materi. Apabila di sekolah mungkin saja materinya tidak terlalu jelas, maka bisa saja siswa untuk mengakses materi yang lebih dalam di media sosial, contohnya pada Google. Lalu bagaimana manfaat media sosial ini itu sendiri pada kalangan mahasiswa atau pada siswa? Nah, manfaatnya itu tadi juga sama, yaitu untuk bisa mengakses materi, untuk bisa menambah wawasan bagi mahasiswa ataupun bagi siswa. Sekian saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.